Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Allahumma waffiqna wa waffiq zawjatina wa asmajina wa waffiq abna'ina wa banatina wa waffiq ummahatina wa aba'ina wa waffiq ahlina wa ashiratina ya Rahmanir Rahim. Para asatidz saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk merefresh kembali ingatan kita tahun lalu seputar yang boleh tidak puasa dan tidak boleh berpuasa. Di antara mereka yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah yang pertama, mereka yang tidak bisa menunaikan puasa karena faktor usia. Jadi sudah lanjut usia. Jadi faktor fisik iya, tapi karena faktor usia. Atau dalam bahasa hadisnya Asy-Syaikhul Kabir. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, rakhasa li Syaikhil Kabir ayyuftir wa yut'ima an kulli yawmin miskinan walau qada alaihi. Jadi mereka yang sudah lanjut usia itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah sebagai kompensasinya. Yang kedua adalah sakit kronik ya, sakit kronik atau menahun. Jadi kalau menurut informasi dari dokter yang saya wawancarai ya, Dr. Hermina Depok. Jadi kronik itu menurut kelaziman medis ya. Jadi dikatakan kronik itu satu apabila dia menimpa organ vital tubuh ya. Jadi jantung, paru-paru, syaraf yang membuat mereka jadi satu orang itu keberlangsungan hidupnya terancam, jantung, paru-paru, syaraf, apalagi yang 5 kalau tidak salah. Ya, dan sudah melewati 6 bulan itu baru dikatakan. Oh ya, ginjal, hati, syaraf, jantung ya. Nah, dikatakan kronik apabila minimum telah melewati 6 bulan. Itu kelaziman medis ya. Nah, itu mereka juga karena faktor fisik boleh untuk tidak berpuasa dan karena penyakitnya menahun kronik, jadi pilihannya adalah fidyah tanpa qadha. Yang ketiga adalah sama sakit dengan penyakit yang sulit disembuhkan atau bisa disembuhkan dalam waktu yang lama, itu dianalogikannya dengan mereka yang tidak bisa berpuasa karena faktor usia. Jadi di fikih ini ada dua hulu. Jadi apakah dianalogikan dengan lanjut usia, berarti larinya ke fidyah, atau dianalogikan dengan orang yang sakit seperti pasien COVID yang hanya 12 hari, itu kan temporal, berarti qadha. Kalau yang ini fidyah, kalau yang kanan qadha. Tergantung ke bagian mana dianalogikannya. Nah, jadi mereka yang sakit tidak sulit untuk disembuhkan atau dalam waktu panjang, maka kompensasinya adalah fidyah bukan qadha. Jadi semua masuk ke wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sebagaimana yang kita pahami, kata-kata wa 'alal ladzina yutiqunahu itu maksudnya adalah ada kata-kata la sebelum yutik gitu, kira-kira begitu. Jadi kalau terjemahannya kan bagi mereka yang mampu berpuasa gitu. Nah, maksudnya itu mereka yang secara fisik sudah tidak mampu berpuasa itu harus membayar fidyah. Nah, selanjutnya adalah pasien COVID rawat inap dengan gejala sedang dan berat. Ini mungkin teknis pemilahannya medis lah gitu ya. Nah, itu boleh tidak berpuasa, tetapi kompensasinya adalah qadha.
bukan fidyah. Berarti dianalogikannya dengan famangkana minkum maridon berarti. Jadi ini ke sana, ke famangkana minkum maridon, bukan ke wa'alalladzina yutiqunahu. Nah, kemudian untuk ibu hamil dan menyusui, baik kekhawatirannya akan dirinya dan atau janin atau bayinya, ini memang ada 3 pendapat ya. Yang pertama adalah fidyah tanpa qadha. Ini Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kemudian qadha tanpa fidyah. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Abu Ubaid dan Abu Tsaur. Sedangkan Imam Syafi'i yang lazim dianut di Asia itu qadha plus fidyah. Jadi pilihan nih, boleh fidyah tanpa qadha atau qadha tanpa fidyah atau fidyah plus qadha. Jadi kalau dalam bahasa Ibnu Rushd dalam kitab Bidayah itu pertama yut'imani, yang kedua yut'imani maksudnya memberikan makan, maksudnya fidyah. Yaqdiyani maksudnya yani itu kembali kepada ibu hamil dan ibu menyusui, berarti mengqadha. Dan yang ketiga yut'imani wa yaqdiyani. Yut'imani berarti memberi makan dan bayar dan mengqadha. Jadi 3 pilihan. Opsi mana yang dipilih yaitu sesuai dengan kemampuan dan maslahat dan tumakninah lah. Nah, sedangkan untuk musafir clear, ini berarti dikembalikan kepada tadi pamengkana minkum maridun aw ala safar. Jadi musafir berarti memang harus qadha, nggak boleh fidyah. Nah, itu para sahabat sekalian, Bapak Ibu, beberapa contoh mereka yang mendapatkan dispensasi pada bulan Ramadan ini untuk tidak berpuasa dengan kompensasi yang beragam. Sebagian qadha, sebagian fidyah. Tadi hulunya tergantung kemana mereka dianalogikan. Nah, sedangkan untuk yang tidak boleh berpuasa berarti wanita haid dan nifas itu semuanya diharuskan untuk mengqadha sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Muslim, wa nu'maru bi qadha'is shaumi wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Jadi kami diminta untuk mengqadha puasa tapi tidak diminta untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Demikian para saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mungkin punya yang banyak, jadi kan bertanya banyak. Ini kan nggak mampu banyak. Tadinya bukan kita bahwa sebenarnya ini yang aja atau seperti itu bisa nggak Ustaz ya? Yang pertama. Terus saya nggak ngikuti ini tadi, nggak jelas. Boleh diulang nggak? Saya ulang itu. Jadi tadi perihal ibu hamil dan menyusui. Misalkan awalnya punya keyakinan bahwa itu harus qadha dan bayar fidyah, tapi karena dalam tanda kutip utangnya nggak lunas-lunas kayak gitu, akhirnya berubah jadi ya udah kita anggap qadha aja, lalu qadhanya udah dibayar kayak gitu. Atau misalkan awalnya berkeyakinan fidyah saja terus berubah jadi wah ini saya keyakinannya berubah misalkan jadi qadha dan fidyah. Nah itu bagaimana Ustaz? Terus yang kedua perihal pembayaran fidyah itu sendiri, apakah uang yang dibayarkan atau makan yang dibayar itu harus pasti sama dengan apa yang kita makan? Atau misalkan ada suatu lembaga yang menerima kayak gitu pembayaran fidyah sekian kayak gitu dengan sekian kayak gitu. Itu yang apa?
sesuai sunnah yang mana gitu, dan yang diperbolehkan yang seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Biasa, untuk yang pertama mungkin beberapa poin ya. Yang pertama, boleh ya untuk memilih salah satunya. Jadi misalnya tahun lalu yang ia tahu fidyah plus foto, tapi setelahnya ternyata boleh juga cuma fidyah atau foto saja. Boleh juga sih memilih beralih, berbeda dengan pilihan sebelumnya. Tidak ada isu insya Allah. Nah cuman memang mereka yang punya utang tapi ketemu Ramadan lagi, mayoritas ulama sebenarnya memberikan sanksi sebenarnya berupa kafarah. Jadi mereka yang punya utang harusnya ada rentang waktu 11 bulan lebih untuk membayar utangnya, tetapi ketemu Ramadan lagi belum sempat dibayar. Baik uzur ataupun tidak uzur, utang tetap dibayar. Tapi kalau tidak uzur, berdosa karena keterlambatan. Nah sebenarnya jadi yang ia bayar berarti misalnya Ramadan tahun lalu punya utang 6 hari. Jadi kan ada kesempatan Syawal dan bulan-bulan setelahnya untuk bayar. Mungkin karena satu dan lain hal belum tertunaikan hingga ketemu Ramadan lagi. Mayoritas ulama memang jadi ada dua pendapat. Mayoritas ulama mengatakan yang menjadi kewajibannya tidak hanya bayar 6 hari, tetapi juga kafarot. Isi kafarot semua fidyah, tapi dikatakan kafarot, umumnya kata kafarot itu dilekatkan pada pelanggaran hukum, pelanggaran hukum. Tapi isinya fidyah sih, isinya fidyah. Beberapa ulama mengatakan tetap qadha tanpa fidyah. Jadi khusus untuk cash mereka yang punya utang yang seharusnya diselesaikan pada Syawal, mundur gitu sampai ketemu Ramadan lagi. Nah, mayoritas ulama mengatakan harus bayar kafarot. Selain utang yang harus dibayar juga fidyah lagi. Nah, kemudian yang kedua tentang fidyah. Jadi mungkin kita sampaikan hal-hal yang disepakati. Nah, kemudian beberapa ijtihad dan dapat menjadi pilihan lah, boleh diambil, boleh dihentikan. Nah, tapi hal-hal yang disepakati adalah yang menjadi rujukan adalah kebiasaan makan yang membayar fidyah, bukan kebiasaan makan du'afa. Nah, jadi mereka kebiasaan sehari-hari makannya apa? Itulah yang jadi rujukan, bukan kebiasaan makan orang du'afa gitu. Jadi kalau biasanya makan di nasi padang, ya begitulah gitu harganya. Jadi, nah itu nah ini didasarkan pada beberapa sirah sahabat ya. Di antaranya Anas yang sempat juga membayar fidyah, diriwayatkan fasana ajaf natam bin Sa'id. Jadi yang beliau itu jadi berupa jurnah, berkelas gitu memang. Yang dikasih itu berkelas makanannya. Bahasa Indonesianya. Ada lagi fa'at'amahum khubzan wa lahman. Jadi roti dan daging. Juga menunya menu berkelas juga. Nah, dari situ ini baru memang istihad. Dari situ kemudian disimpulkan yang besaran fidyah itu adalah menu yang mengenyangkan dan menyehatkan. Jadi minimal ya ada nasi, ada daging, ada buah, ada sayur gitu. Jadi bukan ala kadarnya. Jadi dari hulunya ini kebiasaan muzaki, kebiasaan orang berfidyah turun ke bawah, dia makanan yang lengkap, mengenyangkan, menyehatkan, kira-kira ada nasi, ada lauk, ada buah. Nah berapanya, ini memang pilihan-pilihan bagi para asatidz ustadzah, Bapak Ibu untuk memilih, insya Allah semuanya benar. Ini contoh saja ya 35.000 gitu. Contoh ayo, mau ngambil yang lain juga boleh yang 25.
Jadi satu hari itu bisa dibayar, bisa ditunaikan dengan cara 3 pilihan. Satu, menyiapkan makanan siap santap, nasi kotak juga boleh, mau prasmanan boleh, kita undang pada doa apa. Berarti satu harinya makanan siap santap kira-kira minimum senilai 35.000. Berarti dia udah menggugurkan satu hari 35.000. Atau kita kirim nasi kotaknya melalui DKM misalnya ke RT sebelah, ke perumahan sebelah, seperti yang biasa kita lakukan sebelumnya kan ya. Boleh juga, baik banget gitu. Jadi ke warga sebelah. Itu yang pertama. Yang kedua, atau kita kirim sembako. Jadi satu sembako itu minimum 35.000 itu menggugurkan sehari. Sehari yang ditinggalkan. Nah, kemudian yang ketiga, atau kita transfer uang tunai ke DKM. Nanti DKM memberikan sembako atau memberikan makanan siap santap. Jadi kita memberikan kuasa aja ke lajnah zakatnya DKM. Jadi ini referensinya dari Anas ya, Rasulna aja min zari, kemudian fa'at'amahum khubzan wa lahman hatta syabi'u. Dan ana Abi Hurairah itu anahu yatasaddaqu an kulli yaumin bidirhamin. Demikian. Bisa dibayar dividen dari itu harus dibayar ketika Ramadan atau bisa digunakan dan dibayar setelah Ramadan. Ya, jadi fidyah itu sama, kewajiban fidyah sama dengan kewajiban qadha. Pokoknya maksimum Sya'ban itu harus sudah lunas. Kalau dalam qadha itu ada perkataan Aisyah, ma kuntu aqdi ma'al yamin Ramadan illa bi Sya'ban. Jadi pokoknya aku tidak ada utang yang belum lunas saat aku di bulan Sya'ban. Kira-kira begitu. Nah, tapi walaupun kesempatannya leluasa selama 11 bulan ya, bagian dari adabnya ya untuk segera sih ketemu Syawal langsung, atau tidak hanya ketemu Syawal saat di bulan Ramadan ini. Jadi ada satu hari tinggalkan langsung bayar fidyah, itu lebih baik ya. Untuk tadi yang memitigasi, mungkin ada uzur, mungkin juga kemampuan keuangannya berkurang gitu. Jadi kalau ditanya kapan, sesegera mungkin. Jika Ramadan masih bisa untuk bayar fidyah, segera di bulan Ramadan. Ada yang lain bahwa ya silakan Pak Ibra. Tapi ya ada ketentuan tentang kalau misalnya sudah 2 tahun, 3 tahun, terus ada treatment perawatan dan sembuh, apakah kewajibannya hanya fidyah saja atau harus support jika dia bersihan bertiga tahun? Terus berikutnya tadi tidak ada misalnya kalau orang yang melakukan sehari-hari bekerja berat atau mungkin masuk puasa, berarti pertanyaan pertama itu yang saya pahami awalnya kronik, tapi kemudian tidak kronik gitu ya. Berarti hilang sebab fidyahnya hilang. Kalau dalam bahasa usul fikih satu hukum yang berlaku karena ilat tertentu, pada saat ilatnya hilang, hukumnya juga hilang gitu. Hukumnya juga hilang. Bahasa usul fikihnya al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu berputar dalam rotasi ilat. Saat ilatnya berlaku, hukum berlaku. Ilatnya hilang, berarti hukumnya juga berubah.
Kalau itu yang jadi referensi, berarti satu orang yang divonis ditetapkan oleh medis penyandang penyakit kronik, 2 tahun kemudian enggak, katanya udah sembuh. Nah, berarti memang ya harus kodok setelah. Dan sampai kalau kaidah tadi kan berarti udah nggak kronik lagi, udah sehat lagi, berarti memang ya harus kodok. Nah, kemudian yang kedua tadi dapat proyek pas bulan puasa, proyeknya harus selesai gitu. Oh iya. Ya, mungkin ini pandangan Sayyid Sabi kali ya di fikih sunnah. Kalau menurut beliau, mereka yang bekerja di sektor informal, terutama yang membutuhkan fisik kuat seperti tukang batu, tukang pasir. Tapi satu lagi kriterianya, yang menjadi tulang punggung mata pencaharian, bukan kerja sampingan gitu. Jadi satu, yang kerja di sektor informal yang membutuhkan fisik kuat ya, tukang batu, tukang pasir, tukang apa gitu, yang membutuhkan fisik memang. Yang kedua, pekerjaannya itu adalah tumpuan maishahnya, bukan sampingan. Nah, untuk mereka berlaku tuh dispensasi untuk tidak berpuasa, tapi kompensasinya kodok. Jadi boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa dan mengganti di bulan Syawal atau setelahnya dengan mengkodok. Ini spesialis meneruskan pertanyaan. Jadi yang kronis tadi kan dibilang kalau saya kata medis itu kronik saja, bukan kronis katanya. kronik. Iya, saya juga belum paham sih. Ternyata ada perbedaan antara kronis dan kronik. Kronik itu padanannya menahun ternyata. Saya dulu sejak lama juga saya pikir kronis. Ternyata kronis itu parah, tapi kronik maknanya menahun. Yang saya tanyakan tadi punya itu kan dari Ramadan ke Ramadan, artinya apa namanya ada kan yang dibayar sampai Ramadan berikutnya. Dengan kronisnya itu kan udah melewati 2 atau 3 Ramadan. Dan kemudian ternyata sembuh. Apakah Ramadan yang pertama tadi juga tetap harus dikodokkan? Karena kan harusnya kan udah dari Ramadan ke pertama. Jadi kan udah hukum yang selesai dia udah kronis, dia bayar itu aja. Kemudian setelah Ramadan, apakah kemudian setelah sembuh dia juga harus mengkodok lagi yang pertama juga dan Ya, sebenarnya kan masalahnya seperti yang tadi ya, yang ditanyakan. Jadi kronik tapi kemudian sembuh. Berarti kan kalau kita kembalikan kepada 2 pemilahan yang mungkin sembuh, atau tidak sembuh dalam jangka pendek atau perlu perawatan jangka panjang, berarti kan kategorinya sembuh ini gitu, sembuh. Ya kalau itu yang jadi referensi sih, kodok lebih dekat kalau menurut saya, kodok gitu. bisa jadi dalam tahun berikutnya sebelum tahun Ramadan berikutnya dia harus puasa dalam catatan itu 2 atau 3 bulan. Iya. Mungkin yang terkait. Iya, Sir. Tidak hukumnya itu tadi sesuai yang tadi bahwa dari Ramadan ke Ramadan itu ya harus sebenarnya perhitungannya dari Ramadan ke Ramadan berikutnya ya. Dari Ramadan pertama lagi dia dalam kronis, maka sampai Ramadan berikutnya dia hukumnya adalah kronis. Kemudian kalau namanya sembuh maka mungkin yang terakhir kegiatan apakah bisa begitu? Ya, semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran atas waktunya. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kesehatan pada kami dan keluarga. Izin bertanya, Ustaz, terkait dengan safar. Allah kan memberikan
keringanan atau memberikan hadiah atau memberikan rukhsah pada orang yang safar. Dalam hal ini ketika orang yang safar tersebut dia merasa kuat untuk tetap menjalankan puasa, mana yang lebih utama? Apakah dia tetap berpuasa karena dia ingin mendapatkan keutamaan puasa di Ramadan, atau dia mengambil rukhsah tersebut dengan harapan mengambil keutamaan, mengambil hadiah atau mengambil keringanan yang telah Allah berikan kepadanya? Mana yang lebih utama? Bisa dilakukan. Bisa lebih afdol ya, lebih menunaikan adab-adab muslim ya berpuasa. Karena dengan tidak berpuasa kan dia punya utang harus dibayar, belum tentu juga Syawal kondisinya juga sehat. Jadi kalau menurut saya sih afdolnya itu berpuasa selama saat berpuasa itu tugas-tugasnya bisa ditunaikan. Mungkin perjalanan dinas di kantor, rapat maraton itu bisa. Jadi walaupun ada hadis yang innallahi wa antutta rukhasuhu kama yuhibbu antutta azaimuhu ya. Jadi rukhsah dan azimah, pilih puasa dan tidak berpuasa sama sebuah opsi pilihan. Tapi kalau dilihat yang afdol berpuasa selama bisa menunaikan tugas-tugas saat berpuasa. Ya, Mungkin nyambung kita, kalau nyambung pertanyaan Pak Faiz tadi, musafir ini definisinya ada perbedaan pendapat ya di dalam beda mazhab. Musafir ini definisi per jarak, per kendaraan gitu, kendaraan pakai gitu, atau enggak itu ada. Iya, oh iya. Pertama tentang kompensasi yang saya tahu memang tidak ada perbedaan. Dia qadha, tidak ada fidyah. Karena kan disebutkan, ditegaskan ungkapannya ya, aw ala safar ya, pamakanan minkum maridun aw ala safar fa'iddatun min ayyamil ukhra, itu aja di hari lain pada Syawal. Berarti kan memang satu pendapat ya, satu tentang kompensasinya. Nah ini memang tentang kriteria safar yang boleh untuk berpuasa. Mungkin safar yang melahirkan dispensasi qashar dan jamak bisa jadi referensi, qashar dan jamak. Itu kan kalau mazhab Syafi'i 85 km ya, atau perjalanan berapa? Mungkin saat itu tidak pakai kendaraan, 85 kilo atau perjalanan 3 hari ya. Kemudian kalau menurut mazhab lain, pokoknya keluar kota juga udah boleh ya. Apalagi beberapa ulama tuh ada mengatakan safar salah satu farasikh gitu. Nah jadi kalau yang saya pahami, kalau safarnya safar yang memberikan dispensasi qashar dan jamak sholat, berarti ya perjalanan menurut mazhab Syafi'i 85 km atau sekedar keluar kota ya dapat dispensasi gitu. Atau safar yang dipilah tadi, mana safar yang ia kesusahan untuk menunaikan tugasnya karena lapar dan haus, atau mengukur kalau memang tidak menyulitkan untuk menunaikan tugas ya tetap lanjut. Mungkin itu kriteria safar yang saya pahami. Jadi ngikutinya ke sana, ke safar rukhsah sholat gitu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait yang fidyah. Jika ada seorang ibu ya yang hamil atau yang sedang menyusui, dia tahu kondisinya itu dia tidak bisa untuk bersaum. Nah, dia lalu memutuskan di awal Ramadan, pokoknya sebulan ini nggak bisa nih saum. Jadi langsung dia memutuskan untuk 30 hari itu
membayar fidyah, tapi di awal Ramadan langsung dibayarkan gitu. Nah itu seperti apa hukumnya? Apakah boleh di awal Ramadan atau mesti nunggu nanti aja di akhir Ramadan gitu? Seperti itu. Yes, sir. Boleh, sir. Jadi namanya tajil seperti zakat ya. Jadi seorang pelaku usaha, pedagang itu jadi jatuh tempo zakatnya itu 1 Ramadan, karena ngitungnya dari Ramadan ke Ramadan agar genap 12 bulan. Tapi kemudian sebelumnya karena nisabnya sudah nyampe senilai 85 gram emas, ya tunaikan. Kalau dalam bab zakat mendahulukan membayar utang zakat sebelum jatuh tempo itu dibolehkan, dibolehkan. Sebagaimana juga ini sedekah fitrah. Sedekah fitrah itu boleh disegerakan sebelum momentumnya, sebelum Idul Fitri, sebelum khotib naik mimbar. Nah, fidyah juga sama saja. Jadi kalau ibu-ibu sudah ngitung, aduh berat kayaknya nih, sudah mau menyusui, kondisi ASI juga nggak lancar, sepertinya ini udah nggak bisa. Udah di hari pertama sudah bayar, sudah bayar, kayaknya nggak bisa di 10 hari. Ya udah 10 hari bayar di awal, boleh. Kalau kita nyambung tua tadi, kalau nanti kita mudik gitu ya, dengan safar, kita itu misalnya pagi, apakah kita sahur dulu, atau terus nanti misalnya di luar kota baru kita buka, atau dari awal udah buka aja langsung, karena nanti siang mau mudik misalnya gitu. Bukanya itu kapan gitu? Bukanya itu apakah setelah kita jalan keluar kota, kita berbuka, kita enggak. Tapi dari awal niatnya mudik. Maksudnya dari awal tuh mau berbuka atau mau berpuasa? Mau berbuka. Apakah kita, karena kan waktu pagi harinya kan belum keluar kota ya. Apakah kita itu wajib sahur, melaksanakan puasa, baru berbukanya di luar kota, ataukah kita nggak tahu dan niat mau keluar kota ya udah nggak usah puasa sekalian. Jadi ya jadi maksud, tapi sebenarnya dari awal niat nggak puasa ya. Jadi maksud pertanyaannya tuh jadi sarapan dulu apa enggak gitu. Iya. Ya saya juga nggak paham ternyata. Iya. Berarti kan artinya pilih berbuka ya? Ya gimana Pak? Sarapan dulu dari rumah atau nanti aja pas nyampe rest area gitu? Iya. Yang penting dalam safar ya. Biasa begitu mungkin pilihannya. Dia dari beberapa dia itu belum jadi lah, misalnya belum resmi sama dia disarankan jadinya untuk yang puasa dulu itu usaha dari pemerintah serah benar-benar itu sama dengan kayak zaman maksudnya sebelum kan ada yang berbagi lagi keluar dari rumah dia nggak berjamaah. Dia jalannya memang bisnya tuh dari pagi Surabaya mati sampai sore baru sampai itu. Kalau bersihkan harusnya di luar dia udah bisa, tapi ternyata dia belum nih. Ada yang berubah nggak boleh zaman dulu di rumah. Iya. Sebenarnya sih yang penting safarnya itu ada kepastian kan. Jadi dia boleh untuk menjamak di awal di rumah sebelum bepergian juga boleh. Asal memang memang ada kepastian, maksudnya tidak ragu-ragu. Tidak ada kepastian
kepastian berangkat gitu, ada kepastian berangkat. Gitu saja. Misalkan nanti ternyata ada sesuatu, jadi nggak bisa berangkat ini. Iya, mungkin itu Seth. Oh iya. Menambahkan mengenai safar ini, apa itu? Ini pendapat pribadi. Tadi juga Ustaz menyampaikan bahwa sebenarnya safar yang dalam hal ini itu seperti yang Pak Ketua tadi tanyakan ya, kelihatannya ada perbedaan antara apa itu? Kalau dulu safar 80 kilo kan ditempuh selama 3 hari, gitu. Mungkin di padang gurun, haus, capek, gitu ya. Dan pada waktu itu tidak ada opsi, tidak ada pilihan. Insya Allah sekarang perjalanan ini bisa dipilih di Malang atau mungkin dipilih di ini juga, kita juga punya mobil gitu ya. Insya Allah walaupun mudik, baik mudik ke Sumatera kemana gitu, ada opsi-opsi yang insya Allah apakah sebenarnya dalam hati ini apakah kita layak ya mengambil rukhsah tadi, mungkin lebih jelasnya seperti itu ya Pak Ketua ya. Mungkin jangan sampai kita itu seolah-olah menggampangkan rukhsah itu berharap mungkin Ustaz bisa memberikan apa itu hal lebih detail, karena kita saat ini ada di zaman yang insya Allah cukup dimudahkan kalau masalah safar. Terus kemudian satu lagi mengenai masalah apa itu mencari maisha gitu, yang memang mungkin case-case tertentu memang apa itu bagi pekerja yang kuli tadi itu apa itu mungkin memang ada hal-hal yang memang sifatnya kalau saya tidak apa itu mencari nafas karena memang nggak bisa makan, atau mungkin kita dikasih 11 bulan 12 bulan. Kalau kemarin yang disampaikan Ustaz Mas Bodo kan memang apa itu para sahabat ini memang sudah mengumpulkan sebelumnya sudah mempersiapkan. Jadi apa itu mungkin dalam hal ini kelihatannya kok kalau kita terlalu gampang mengambil rukhsah, mungkin Ustaz bisa memberikan apa itu memberikan tambahan kira-kira apakah memang sudah ada kajian yang safar ini antara sekarang dan yang dulu kelihatannya kok timpang jauh gitu ya Ustaz, antara pelatihan terus perjalanan dari segi aspek seperti apa Ustaz yang mengenai safar tadi, terus kemudian kewajiban yang maisha tadi. Sejak dulu Ustaz, mungkin yang pertama mengenai apakah pernah ada pembahasan ulama yang kira-kira tadi 80 kilo kita sudah dapat rukhsah gitu, perjalanan padahal kita naik mobil, kita bisa memilih apa itu opsi-opsi dalam yang zaman seperti ini tuh sangat dimudahkan. Yang kedua terus maisha tadi, apakah sebenarnya dia itu punya harta gitu untuk bisa hidup sebulan. Jadi apakah dia harus memilih, kecuali dia sebagai pekerja tetap, terus kemudian kalau dia tidak menjalankan itu akan kehilangan pekerjaannya atau apa gitu. Apakah ada pertimbangan lain mungkin dibahas lebih detail gitu. Sudah belum selesai dua pertanyaan. Ya, ini memang safar ini kalau saya pribadi melihat memang agak unik nih pembahasannya. Kalau yang lain kan misalnya sakit, berarti ngitungnya itu fidyah qadha juga enak.
Jadi kronik apa tidak, penyembuhannya butuh jangka panjang atau tidak, tinggal dianalogikan aja dengan orang sakit biasa atau lanjut usia. Nah, yang unik ini safar. Jadi safar ini ternyata para ulama menyimpulkan bahwa ilat dan manatnya bukan masyakoh, bukan kesulitan saat safar, tetapi ilatnya itu safar itu sendiri. Nah, dari sini orang yang ngaji ini rada-rada kok gini ya, maksudnya jadi dalam seluruh literatur itu ilatnya jamak, qasar, berbuka dan sekian dispensasi bagi musafir itu adalah safarnya itu sendiri gitu. Dia melakukan safarnya itu bukan masyakohnya, karena kalau masyakoh nanti akan ada pemilahan panjang beserta jenis perjalanannya. Misalnya, jadi nenek-nenek yang jalan kaki dari sini ke kebun jeruk justru lebih berat daripada mereka yang bepergian ke Amerika pakai pesawat gitu. Jadi ini cukup ini nih. Padahal kriteria ilat itu kalau dalam usul fikih waspan, zahiran, mudzabitan. Jadi dia sebuah sifat atau kondisi yang akurat, yang bisa diberlakukan dalam setiap kondisi. Jadi dia kalau mengambil masyakoh sebagai ilat, nampaknya lebih tidak bisa diberlakukan secara tadi nenek-nenek yang jalan kaki ke kebun jeruk lebih melelahkan daripada mereka bepergian ke Amerika lewat pesawat, kira-kira gitu. Jadi lebih tidak ini lagi itu, lebih tidak motorin gitu lah. Nah, akhirnya safar. Nah, safar ini memang begitu jadinya. Mungkin saat ini lebih ringan daripada dulu, karena dulu kan bepergian itu dengan kendaraan onta atau lainnya jelas-jelas masyarakatnya jauh lebih berat. Nah, dengan perbedaan itu mungkin menurut saya sih bagi musafir itu afdolnya itu berpuasa ya. Jika dengan berpuasa itu tidak mengganggu kewajibannya, kewajiban terhadap keluarga atau terhadap urusan kantor. Saya sih afdolnya berpuasa. Nah, saat ini kan ada tuh realitas mungkin ya yang mungkin kurang sesuai dengan tuntunan, karena boleh berpuasa bagi musafir itu sudah sedemikian lumrah lazim, sehingga kalau kita misalnya keluar kota dengan moda transportasi umum, itu orang minum di halte-halte, itu kan sesuatu yang mungkin adabnya nggak pas. Jadi sebenarnya walaupun berbuka harusnya sih jangan. Ya, jadi ini mah lagi ngobrol, semua pegang aqua gitu. Jadi itu kan yang tahik bihurmatus shaum, jadi melanggar kesucian Ramadan. Harusnya memang kalau milih batal ya iya silahkan, tapi ya gitu saja. Gitu Ramadan saja. Nah, kemudian yang kedua itu, oh ya, jadi tadi itu kalau ini kan pandangan baru dari Syekh Said Sabiq ya. Kalau yang saya baca itu memang pertama tidak hanya informal berarti informal yang kerjanya fisik gitu, kayak tukang batu, tukang pasir kayak gitu. Jadi informal plus lagi. Yang kedua jadi sumber maisha, satu-satunya sumber maisha. Nampaknya mungkin kalau ini lebih clear dari safar ya. Kalau safar tadi kan multi tafsir. Kalau yang ini sih nampaknya masyakohnya jelas ya. Mereka mungkin kalau tidak berpuasa itu lumayan juga itu. Tukang bongkar bangunan untuk bangun baru kan lumayan tuh tetoknya. Kalau berpuasa mungkin akan berat ya berpuasa. Begitu Pak RT. Begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya bersembunyi di rumah masing-masing.